Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiruddin, NIM 2311601963, kelas XT. Mahasiswa Magister Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas tinjauan artikel 1 dengan judul Desain Filosofi of the DARPA dan Protokol mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Dosen Bapak Dr. Luhur Bayu Aji dan Ibu Dr. Dewi Febrianti. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Luhur Bayu Aji dan Ibu Dr. Dewi Febrianti karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tugas kali ini. Nah, agenda pembahasan untuk tinjauan artikel ini saya bagi menjadi 4 agenda. Pertama, ringkasan materi, kedua, pembahasan mendalam, ketiga, terkait batasan dan kekurangan artikel, dan keempat, yaitu kesimpulan atau pendapat dan opini. Nah, untuk ringkasan artikel ini membahas filosofi desain di balik pengembangan protokol TCP/IP oleh DARPA. Selama 15 tahun, DARPA mengembangkan protokol jaringan paket switch yang melibatkan IP dan TCP, yang kini digunakan luas di jaringan militer dan komersial. Dan sampai saat pula ini, TCP/IP ini merupakan pionir atau pelopor dari teknologi terbaru yang makin berkembang yang kita gunakan sampai saat ini. Jadi artikel ini juga menguraikan tujuan utama untuk pengembangan teknik multiplex yang efektif dengan paket switching. Nah, tujuan tambahan dari artikel ini mencakup keberlanjutan, kemudian dukungan berbagai layanan, integrasi jaringan, manajemen terdistribusi, efisiensi biaya, kemudian kemudahan dalam pemasangan host, dan akuntabilitas sumber daya. Nah, untuk bagian 2, pembahasan mendalam terkait tujuan fundamental. Nah, tujuan utamanya yaitu mengembangkan teknik multiplex yang efektif untuk penggunaan jaringan yang ada. Jadi, DARPA ini mengembangkan teknik yang efektif, yaitu dinamakan multiplex untuk penggunaan jaringan yang ada. Kemudian yang secara tekniknya yaitu mereka menggunakan teknik paket switching dipilih karena kesesuaian dengan aplikasi seperti remote working. Nah, untuk pembahasan mendalam terkait keberlanjutan dalam menghadapi kegagalan, tujuan pentingnya yaitu untuk menjamin komunikasi tetap berjalan meskipun terjadi kegagalan jaringan atau gateway. Jadi bagaimana caranya ya komunikasi tetap berjalan itu kalaupun ada gangguan jaringan. Kemudian pendekatan yang dilakukan itu yaitu path sharing, di mana path sharing ini informasi statusnya itu disimpan di endpoint jaringan. Kemudian pembahasan mendalam terkait dukungan berbagai layanan. Di sini dalam segi layanan tradisional, pengiriman data 2 arah yang handal melalui TCP. Kemudian untuk kebutuhan lainnya yaitu pengiriman suara digital real time yang menyebabkan terciptanya atau munculnya UDP untuk layanan data graph. Nah, untuk pembahasan mendalam terkait integrasi berbagai jenis jaringan, pertama, berbagai teknologi. Nah, berbagai teknologi yang digunakan itu LAN, jaringan satelit, jaringan radio paket. Bahkan mungkin ada teknologi yang lain. Nah, kemudian pendekatan menggunakan paket switching dan gateway untuk forward paket tanpa perubahan signifikan pada jaringan. Kemudian pembahasan mendalam terkait manajemen terdistribusi.
Pendekatan yang dilakukan yaitu entitas administrasi dapat mengelola jaringan mereka secara independen, tetapi tetap memungkinkan komunikasi antar jaringan. Jadi tetap walaupun independen, antar jaringan itu tetap bisa berkomunikasi. Nah, untuk pembahasan mendalam secara efisiensi biaya, tujuannya itu yaitu untuk menggunakan jaringan yang ada secara optimal dengan biaya tambahan yang minimal. Jadi bagaimana seminimal mungkin biaya itu dikeluarkan, tapi tetap jaringan ini tetap optimal gitu. Kemudian pendekatan yang dilakukan untuk efisiensi biaya itu yaitu protokol dirancang sefleksibel mungkin itu untuk penggunaan sumber daya jaringan yang ada. Kemudian pembahasan mendalam terkait kemudahan dalam pemasangan host, ya tujuannya itu untuk apa ya, untuk memudahkan pemasangan host dengan protokol yang sederhana dan standar. Jadi memang seperti yang kita ketahui sampai saat ini memang TCP/IP ini ya berkat TCP/IP sampai sekarang semua jaringan atau semua kalangan baik itu militer bahkan di luar itu ya dapat menggunakan protokol yang sederhana dan standar, sehingga kita dapat mudah gitu dalam implementasi jaringan karena sudah distandarisasi. Kemudian pembahasan mendalam terkait akuntabilitas sumber daya. Di sini ada dua konteks. Pertama ya konteks militer, prioritas lebih rendah dibandingkan keberlanjutan dan dukungan layanan. Kemudian secara konteks komersial, akuntabilitas menjadi lebih signifikan. Nah, terkait batasan dan kekurangan untuk tinjauan artikel ini di bagian 3, wawasan berharga, mungkin filosofi desain yang visioner mendalam tentang kebutuhan komunikasi jaringan. Jadi memang terlihat ya di artikel ini memang visioner ya, terbukti sampai sekarang kita masih gitu menggunakan TCP/IP. Bahkan TCP/IP ini merupakan pionir itu untuk perkembangan teknologi di bidang jaringan itu yang lebih modern sampai saat ini dan lebih kompleks lagi. Kemudian dampak besar prinsip-prinsip yang diuraikan telah membentuk dasar bagi perkembangan internet modern. Seperti yang saya jelaskan tadi, memang jadi TCP/IP ini memang jadi dasar gitu terhadap perkembangan internet atau jaringan modern saat ini. Di antaranya ya ada versi 6 sekarang, kemudian mungkin berhubungan juga dengan kayak teknologi yang lainnya seperti mungkin sampai sekarang ini yang lagi booming mungkin teknologi 5G, bahkan yang kedepannya mungkin ada 6G gitu, dan yang lainnya. Kemudian kualitas ide jadi sangat tinggi dan memungkinkan arsitektur internet berkembang dan beradaptasi. Jadi sudah pasti itu akan arsitektur ini ya dikembangkan. Memang terbukti sampai sekarang kan yang tadinya TCP/IP versi 4 sampai sekarang ada yang terbaru, walaupun memang dalam tahap implementasi ya yang terbaru adalah ya TCP atau IP versi 6 yang lebih jangkauannya lebih luas lagi. Kemudian kekurangan dari artikel ini menurut saya ya mungkin kurang detail secara teknis. Kemudian mengurangi kegunaan bagi pembaca yang mencari pemahaman praktis yang lebih mendalam. Jadi untuk mendalami TCP/IP ini ya kita membutuhkan, jadi artikel ini jadinya karena kurangnya detail itu ya kita harus membutuhkan sumber-sumber lain atau sumber-sumber pendukung lainnya. Dan kesimpulan yang dapat saya berikan pada artikel ini, ya menurut saya artikel ini memberikan wawasan yang mendalam ya tentang desain protokol internet oleh DARPA, di mana
dampak yang signifikan terhadap perkembangan internet modern. Ya, meskipun kurang detail secara teknis, dan ide-ide yang disampaikan ya tetap sangat visioner dan relevan bahkan sampai pada zaman sekarang. Jadi ya, artikel ini menurut saya sangat bermanfaat dan bisa jadi rujukan juga bagi pembaca yang ingin mengetahui itu awal terciptanya ya protokol internet ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau ada salah-salah kata dan salah-salah dalam menyusun artikel ini atau tinjauan artikel ini. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.